Selamat pagi, selamat datang di kelas mekanika batuan. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas kalian menghitung join atau kekar pada metode scanline ya. Seperti kita lihat pada gambar ada sebuah lereng. Saya kutip dari dosen saya. Sebuah lereng, kebetulan ini di Adaru. Kalian bisa mendapatkan lereng dekat dengan daerah kalian. Kemudian berikut metode scanline. Metode scanline adalah dengan cara membentangkan sepanjang lereng tersebut 30 meter ya. Kemudian kalian menghitung berapa sih klasifikasi massa batuan tersebut. Jadi seperti kita pelajari ada 5 parameter RMR yang harus kita ingat. Yang pertama adalah UCS, kemudian yang kedua adalah RKD, kemudian yang ketiga adalah keadaan kekar, kemudian yang keempat adalah panjang kekar, kemudian yang terakhir adalah groundwater atau keadaan air. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membobotkan RMR tersebut sesuai dengan 5 parameter tadi. Yang pertama kita punya UCS. Baik, dengan UCS antara lain kalian punya palu geologi atau Smith hammer. Kalian bisa gunakan dengan mengetukkannya ke dalam batuan tersebut. Ada beberapa cara kalau kalian bisa cek untuk bagaimana pendekatan melalui palu geologi, kemudian atau dengan Smith hammer kalian akan mengkonversi, kemudian atau lebih tepatnya lagi adanya data UCS. Kemudian yang kedua RKD. RKD adalah di mana harusnya kalian melihat dari core box. Core box itu dari data bor, di mana kalian melihat jika lebih dari 10 cm itu kita kategorikan baik gitu ya. Jadi akan tetapi dimana kalau kita tidak dapat melihat data RKD dari suatu pengujian, kita dapat mengolah data dengan cara mendapatkannya dari joint spacing. Nah, antara lain dari data yang kalian ambil. Kemudian yang ketiga spacing ya, spacing atau jarak. Kalian bisa lihat, saya memberikan contoh, ini adalah kasat mata yang kalian lihat visual ya, kekar. Jadi kalian harus membedakan kekar dengan bidang lapisan ya. Jadi yang kita cari adalah kekarnya. Nah, dari sepanjang 25 meter ini kalian mempetakan, menggambar kekar-kekar tersebut. Kekar-kekar tersebut ini ya, 1, kemudian 3, 4, 5, 6, seterusnya ya. Nah, itu yang akan yang disebut dengan kekar. Nah, kemudian setelah
join kondisinya. Kita lihat groundwater, kita raba kekar kalian itu apakah kering, dry, atau misalkan wet, basah, dripping, ada air mengalir. Nah, jika ada air mengalir, apakah dia banyaknya satu, kalau di dalam tabel itu sekitar 25 sampai 125 liter per menit. Nah, kalian kategorikan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kondisinya antara lain kondisi kekar tersebut, kalian lihat apakah kasar, apakah kemudian ada jarak antar kekar ini, dan kemudian jarak tersebut antara lain terisi infilling, yaitu kita sebut infilling atau gouge ya. Nah, di dalam infilling tersebut apakah lunak atau keras, itu biasa quartzite atau material bawaan. Nah, kalian lihat di situ. Itu jadi material separationnya ini antara lain ada yang dikurang dari 0,1 mm, dan berikutnya itu nanti yang kalian akan bobotkan. Oke, kita sudah bicara 5 parameter. Saya akan mengulang. Nah, berikut adalah stereographic analysis. Jadi kita ulang kembali pelajaran geologi struktur seperti kalian pelajari. Jadi sama seperti ini cara pengukurannya. Kalian menggunakan kompas geologi untuk mengetahui strike depth, akan tetapi nanti data masukannya untuk kekar adalah deep direction dan deep ya. Nah, dari analisis kinematik kita sebutnya, di mana nantinya kalian akan mengetahui juga otomatis tipe longsoran dari lereng kalian gitu. Ada baji, ada planar, ada toppling ya. Kemudian ini sama, saya mengulang saja, misalkan ini plan A nya sebagai plan A, plan B nya merupakan dari kekar tersebut, dan kemudian ini adalah garis lereng ya, garis lereng, dan ini akhirnya dimana kalau misalkan si garis tersebut memotong. Nah, disinilah asumsi kita bahwa akan adanya longsoran gitu. Tipikal di sini kita lihat baji ya. Kemudian berikut adalah pada lereng. Nah, ini tampak dari samping bahwasanya lereng, kita lihat ini, dan ini adalah kekar-kekarnya 1, 2, 3, kemudian ini juga yang merah, kemudian ini juga yang hijau. Nah, kalian membuat kategori dari joint family, jadi dikategorikan. Jadi family-nya itu antara lain harus yang sama dengan tidak beda-beda derajatnya lebih dari 45 atau 90 derajat gitu ya. Jadi diperkirakan sama satu family. Kemudian ini equipment yang kalian bawa ya, ada hammer, ada kompas, clipboard, meteran ya. Kemudian ini adalah pengukuran karakteristik massa batuan
seperti yang dijelaskan menggunakan kompas geologi dan menghitung dip dan dip direction, kemudian memperkirakan join spacing ya, jadi jarak join dalam menggunakan scanline. Join spacing prosedur menggunakan weighting system at the normal angle. Nah, prosedur untuk mengukur join mapping antara lain seperti kita ketahui tadi, scanline memiliki slope dan direction, kemudian terlihat dengan level mata ya, jadi di depan kalian, jadi jangan terlalu susah-susah. Kemudian minimal dari lebar atau panjang dari scanline itu adalah harusnya 10 kali rata-rata join spacing. Jadi di sini dia memperkirakan sekitar 30 meter ya harusnya. Kemudian variasi dari join family, kemudian flatness surface outcrop, kalian inikan saja, hiraukan saja. Nah, ini join family yang tadi ya, yang mana harus menggunakan data untuk mengambil join family tersebut. Kemudian di sini ada spacing ya. Spacing masih ada jarak. Nah, jadi ini adalah gambar pada scanline ya. Jadi perkiraan kalian dapat melihat bahwasanya metode scanline itu seperti ini di 3 dimensinya ya. Jadi ini ada kekar 1, kemudian ini kekar 2 ya, family-nya maksudnya, kemudian 3 ya. Nah ini yang tadi seperti saya bilang, kalian harus memodelkan sendiri scanline tersebut, antara lain beberapa kekar yang kalian dapatkan. Nah, ini saya ulangi kembali, ini adalah kekar satu family, bisa kita bilang adalah join A misalkan. Kemudian yang ini adalah join B ya, dan kemudian ini adalah join C. Jadi ada 3 family gitu ya. Kemudian berikut adalah dalemannya dari rumus-rumus yang pada Excel nanti kalian akan cari, tapi mudahnya kalian hanya harus memasukkan angka dan nilai dari dip direction dan dip ya, baik itu dip direction dan dipnya face, scanline maupun join. Nah, berikut adalah Excel yang kalian harus masukkan. Saya akan membuatnya ini mudah. Intinya, nah ini kalian memasukkan ada 3 family tadi ya. Kita punya 3 family A, B, C. Ini ada 4 D. Oke, kemudian joinnya jangan lupa diberikan kode ya, ada nomornya. Kemudian ini adalah dip direction dan ini adalah dip ya. Nah, dari sini dip direction dan dip, kemudian jarak. Nah, ini adalah jarak yang kalian harus ukur antar family yang sama. Jadi A ke A ini sekian, sekian, sekian. Kemudian ini sekian, sekian jaraknya ya, sekian. Nah, setelah itu tabel ke kanannya ini akan terisi dengan rumus yang sudah kita masukkan tadi.
intinya kita akan mengetahui joint spacing average ya dari family tersebut. Nah, ini untuk family A, joint spacingnya rata-rata di 0,18, kemudian ini 0,31, 0,21, 0,27, dan dirata-ratakan kembali menjadi 0,24. Nah, ini untuk apa sih true joint spacing? Seperti kita lihat, ini rumusnya. Nah, ini adalah peruntukannya. Jadi yang tadi saya bahas, jika kita tidak memiliki data RQD, kita dapat mengetahuinya dengan dari joint spacing ini ya. Jadi kalian tinggal memasukkan dengan menggunakan rumusnya DIR ini ya, RQD 100 epsilon min 0 pangkat min 0,1 lambda sekian, didapat RQD 93,38% ya. Ini adalah nilai RQD nya. Jadi kita sudah dapat nilai RQD. Baik, selesai. Kemudian untuk tugas latar belakang, ini adalah latar belakang dari klasifikasi massa batuan yang memang telah berkembang kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Dan kemudian untuk bagaimana memformulasikan pendekatan empirik dalam perencanaan terowongan, kemudian terutama untuk kebutuhan sistem penyagaan. Baik, kemudian ada beberapa klasifikasi massa batuan, tapi untuk RMR ini tadi 5 poin itu saja yang kita akan bahas. Nah, ini ada 5 poin ya. Yang ini 6-nya adalah koreksi. Setelah itu nanti peruntukannya, apakah bobot tersebut akan dikurangi karena misal pengaruh arah kemiringan atau jurus dan kemiringan kekar ya. Baik, saya akan mencontohkan berikut untuk penilaian bobot. Jadi misalkan kita memiliki dengan batuan anggap UCS nilai di 55, antara lain kita membobotkan 7 ya, 7. Oke, 1 kalian cek itu 7. Kemudian RQD-nya tadi di berapa? Misalkan 93 ya. Oke, bobotnya adalah 20. Jadi 7 ditambah 20, kalian beri tanda. Terus kemudian yang ketiga, jarak kekar. Jarak kekar kalian lihat, misalkan yang tadi kita antara 0,2 sampai 0,6 meter ya. Berarti di bobot 10. Nah, kalian lihat kondisi kekar tadi bagaimana? Apakah kasar atau agak kasar dengan pemisahan, atau tambah lagi pemisahannya sangat lapuk dan seterusnya. Anggap tadi kita lihat agak kasar dengan kurang 1 mm ya, berarti di 25. Jadi 7 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 25. Dan yang terakhir, misalkan kita pegang, jadi kalian raba dengan tangan kalian batunya seperti apa, lembab atau kering atau basah, menetes, mengalir, ini yang tadi ya. Anggap misalkan lembab. Nah, jadi terakhir ditambah 10. Nah, itu adalah nilai sementara. Nah, nilai sementara RMR. Nah, bagaimana maksudnya nilai koreksi? Setelah itu baru kalian tadi berapa? Pembobotan antara lain 7 ditambah 20 ditambah 10, kemudian
ditambah 25 dan 10, kita dapat 72 ya. So RMR sementara kalian ingat adalah 72. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tadi koreksi ini, slide ini keadaan kekar tadi kita sudah masukkan, jadi tidak usah lagi. Nah, ini kalian lihat secara gamblang ya, arah penggaliannya kemana, kemudian kalian lihat strike dan dipnya bidang kekar tersebut apakah berlawanan atau tegak lurus ya. Nah itu, dan kemudian dilihat perkiraan di 45 sampai 90 derajat atau 20-45. Nah ini yang tegak lurus, dan kemudian ini yang sejajar strike ya. Ada juga dengan dipnya tersebut, ini salah, ini 20-45 harusnya. Kemudian ini masih seperti yang tadi. Nah, kalian lihat di sini, jika kalian bekerja pada anggaplah jurus tegak lurus sumbu terowongan, akan tetapi dip against drive against dip ya, berarti 45-90 misalkan yang ini antara lain berarti sedang. Nah berarti kita masukkan misalkan untuk terowongan ya, terowongan. Nah kita lihat dulu terowongan atau lereng, misal terserah kalian, misalkan anggaplah kita lereng ya, terowongan aja deh. Kemudian misalkan tadi RMR nya sementara kita dapat adalah 72 itu adalah batuan baik ya, ini kelas 2 berarti. Nah dengan 72 di kelas 2 itu, dengan kalian kegunaannya terowongan fondasi lereng, misalkan tadi kita pilih terowongan, berarti di sini itu kita kurangi menjadi 2, jadi 72 dikurang 2 ya, jadi 70 gitu. Nah itu adalah yang dimaksud dengan faktor koreksi, nilai faktor koreksi. Jadi ada di kelas 2 atau batuan baik ya 70. Nah untuk yang tabel ini kita juga dapat melihat bahwasanya dengan beberapa kelas tersebut kita dapat melihat stand up time, span ya, seperti kita bahas yang lalu. Span itu adalah jarak di mana batuan itu dapat menyangga dirinya sendiri, jadi jarak face sampai ke penyangga pertama yang awal ya. Nah itu berapa meter sih gitu. Nah berarti untuk, jadi nanti kalian lebih jelasnya lagi pada tabel, pada grafik bisa dilihat. Nah dari tabel ini bisa dilihat bahwasanya untuk kelas 2 itu 10 meter selama 1 tahun maksimal ya. Kalian tanpa jarak memasang penyangga, jadi itu adalah batasan maksimal kalian untuk memasang penyangga gitu untuk batuan kelas 2. Dan di sini pun kita dapat mengetahui informasi kohesi dan sudut gesek dalamnya. Nah berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan, bisa dapat dilihat sama seperti tadi. Nah ini tadi juga yang tadi saya bilang adalah grafik span itu tadi. Jadi di sini ada kenapa sih dia
langsung 10 pangkat 10 pangkat 2 ya, ini adalah logaritma ya. Kemudian misalkan tadi di batuan 70 kita cek di RMR 70 di mana benar nggak 70 itu berarti anggap di sini ya, di sini. Nah itu ya tadi perkiraan di 10 tahun ya, 10 tahun atau ini 10 pangkat 5 itu kurang lebih sekitar ini jamnya, dan kurang lebih sekitar 10 tahun kalau dijadikan tahun. Nah itu untuk melihat dari grafik ya, jadi tinggal dilihat spannya berapa, tadi berapa meter, 10 meter ya, betul ya, berarti di sini. Nah ini adalah titik dari dilihat dari grafik. Nah ini yang dimaksud dengan hubungan stand up time antara roof span dan RMR. Nah ini sama tabel yang tadi saya jelaskan, kalian hanya tinggal memasukkan saja deep direction dan jarak kekarnya, dan nanti akan diketahui average joint spacing ya. Nah ini adalah contoh dari form data lapangan yang memudahkan kalian untuk mengetahui pengisian dari project itu. Jadi ini sama ya, antara lain ada RKD, terus wall rocknya seperti apa keadaannya, UCS nya, ini ground water, ini spasinya ya. Nah ini strike and deep orientation, kemudian kondisinya seperti apa. Hanya saja ini memakai bahasa Inggris ya, kalian tadi bisa compare ya. Nah ini jika misalkan ada catatan apakah dia ada lipatan atau bahkan sesar di lereng atau terowongan kalian. Baik, itu saja. Terima kasih.